Intinya di akhir tulisannya aslim fataslam. Ya. Kamu iman maka kamu akan selamat. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, negara niku biasanya menang kari. Nah, sama seperti Romawi. Pada saat itu Romawi kalah dengan Persia, Pak. Romawi kalah, ya logis lah. Karena apa? Karena jumlah ya kekuasaannya itu besar, 7.400.000 mengalahkan 5 juta kilometer persegi. Perang pertama kalah, Pak. Nah, sedangkan Persia, Bapak Ibu, agamanya Persia itu Majusi dan menyembah berhala. Majusi itu nyembah apa, Pak? Api. Maka Bapak Ibu, hebatnya ketika Rasulullah lahir, nah ini ya berdasarkan tarikh Rasulullah lahir, saat itu api-api yang ada di Persia itu mati, Pak. Ya, api-api pada saat di Persia itu mati. Mereka kaget loh, ini kenapa? Ini ada apa ini? Yaitulah muncul kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah hijrah tadi ke Madinah, ya dan sudah kalah, Persia menang. Yang senang siapa, Pak? Yang senang adalah orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena sebagian mereka adalah penyembah berhala. Dan orang Islam kenapa saat itu kok sedih? Karena apa? Karena yang Romawi itu agamanya apa, Bapak Ibu? Romawi itu agamanya adalah Nasrani. Sampai saat ini ya, menjadi ya pusat hegemoni orang-orang Kristiani itu di Romawi. Ya, sampai paus-paus itu ada di ya sana. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok umat Islam sedih? Karena itu adalah ahli kitab. Ahli kitab itu megang apa? Percaya pada apa? Kitab Injil. Dan orang-orang yang ahli kitab itu ada sebagian yang iman dengan Al-Quran, ada yang tidak iman dengan Al-Quran. Maka saat itu kalah. Nah, tapi Allah, ya karena Allah yang menjanjikan Romawi menang, Pak. Akhirnya dalam waktu bid'i sinin. Nah, bid'i sinin itu ternyata di penafsiran itu tidak sampai 10 tahun, tapi di atas 2 tahun. Berarti di antara 3 sampai 9 tahun setelah Romawi kalah, akhirnya Romawi menang. Dengan muncullah seorang pemuda namanya Heraklius. Nah, ini Bapak Ibu, Heraklius memimpin, kemudian Persia hancur. Nah, Persia dibabat habis. Ya, Persia kalah. Nah, saat itu ada kejadian menarik, Pak. Ketika sudah menang Romawi ini, akhirnya Rasulullah SAW ngirim kedua ya kekuatan besar ini ke kerajaannya, surat yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, mengirimkan kedua ini. Yang pertama kepada Persia, Pak. Dan isi suratnya itu luar biasa. Intinya dari banyak surat atau tulisannya, intinya di akhir tulisannya aslim fataslam. Ya. Kamu iman maka kamu akan selamat. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, negara atau ya imperium yang habis kalah perang, dikalahkan oleh Romawi, ya dikirimi surat dari negara kecil Madinah yang gak sepiro, ngirimi surat, kalau gak Islam kamu tidak akan selamat. Ya apa Pak nek sampean dadi raja Persia, Pak? Jenenge Kisra ya. Ya apa? Iki sopo wis kalah perang terus gak ada adab. Nah, kalau ya secara prosedurnya Persia itu kalau yang ngirim surat ke raja itu harus disanjung dulu. Wahai Raja Persia yang menguasai belahan dunia misalnya, yang memberikan makan kepada seluruh rakyatnya, memakmurkan. Itu ndak langsung intinya, saya Ahmad
ya saya Muhammad. Kalau tidak, ya masuk Islam ya, kan otomatis ada istilahnya, ada mukodimahnya. Intinya kalau tidak Islam, kamu akan ya tidak selamat. Kalau Islam kamu selamat. Ya kalau jadi raja Persia pasti iki negara cilik ya kok begedut. Suratnya disobek, Pak. Suratnya disobek, kemudian dikirimkan langsung ke Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah hanya simpel menjawabnya dengan senyuman, mazzakallahu fi mulk. Suatu saat nanti Persia itu akan dicabik-cabik ya, dicabik-cabik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Bapak Ibu mau melihat suratnya, yang disobek-sobek itu ada di Topkapi yang Istanbul, Turki. Ya, semoga ya Bapak Ibu berkenan atau diundang oleh Allah untuk pergi ke sana. Amin ya robbal alamin. Ya, di Turki yang pernah saya sampaikan di Topkapi itu sejarah-sejarah Rasulullah di sana. Ada pedangnya Rasul, ada rambutnya Rasul, ada surat sobekan yang disobek oleh Raja Persia saat itu. Nah saat itu akhirnya luar biasa, Pak. Ya, akhirnya nggak sampai 7 tahun kemudian akhirnya Persia ditaklukkan dan hampir semua diislamkan oleh siapa? Dua ya, panglima perang yang luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid. Masya Allah, Pak. Akhirnya dicoba cabik ya, akhirnya disobek-sobek oleh Allah negaranya, dan mereka hampir semuanya dikuasai oleh Islam saat itu. Ya, Islam ya menaklukkan Persia. Nah, ketika sampai surat di Romawi, ya ini luar biasa. Ketika tahu stempel dengan ya stempelnya dulu itu, Pak, seperti cincin, Pak. Cincin ditok, nah ada tulisannya Ahmad Muhammad. Nah, tahu nama Ahmad dan Muhammad, ya Raja Heraklius ini karena dia adalah ahli kitab, Pak. Tahu di dalam bukunya atau di Injil itu akan datang yang seorang yang bernama Ahmad, yang itu akan yang menjadi nabi yang terakhir, dan dialah yang akan membawa perubahan istilahnya pada saat yang akan datang. Setelah tahu Bapak Ibu, akhirnya mereka ya khususnya raja ini tanya kepada pendeta, wahai para pendeta, ini apakah benar inilah yang akan datang di masa akan datang? Iya, betul. Ya, maka undanglah ya beliau ke sini. Kalau beliau ke sini, saya akan basuh kakinya, ya saya akan cium kakinya, dan saya akan masuk Islam. Tapi apa saran dari pendeta? Ya, masa kita adalah kerajaan besar Romawi, berhasil mengalahkan Persia yang luar biasa besar, tapi kok kita masuk Islam? Tidak usahlah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya ya kalau misalnya masuk Islam, Pak, maka negara-negara di Romawi itu akan Islam semuanya. Prancis Islam, Inggris Islam, Belanda Islam. Maka Bapak Ibu jangan kaget kalau yang pernah pergi ke sana. Enten yang pernah yang pergi ke sana, Pak? Ada yang pernah ke Prancis, Inggris, Belanda, Eropa sana. Jangan kaget kalau sana itu banyak gereja. Jangan kaget, karena memang Romawi itu ya memang Kristen, Pak. Sampai saat ini pun peradabannya pusatnya dari sana. Kalau kita haji dan umrohnya pusatnya ke Mekah, kalau mereka ya ke Roma sana. Ya kayak mereka itu haji dan umroh ke sana. Tapi istilahnya apa, Pak, kalau ke sana, Pak? Ya wis ngerti istilahnya apa. Jadi Bapak Ibu, ya setelah itu ya akhirnya mereka tidak Islam, akan tetapi muncul setelah Khalid bin Walid meninggal, muncullah Muhammad Al-Fatih. Ya di usia 25 tahun, pemuda yang menaklukkan Konstantinopel atau Romawi sebelah timur, Pak. Dan sebagian daerah Romawi dikuasai Islam,
Dan akhirnya Islam saat itu luasnya 20 juta kilometer persegi sampai saat ini, Pak. Maka sekarang jumlah Islam berapa Bapak Ibu dunia? Kurang lebih 2 miliar lebih, Pak. Itu jumlah umat muslim. Wajar karena jumlah umat Islam itu luar biasa besar. Maka Bapak Ibu, itulah sejarah bagaimana saat itu Roma atau Romawi itu ditaklukkan dan tiba-tiba menang. Yang inti dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebelum terjadi peperangan antara Romawi dan Persia itu benar adanya. Berarti Al-Quran sudah menunjukkan bisa proyeksi bahkan sampai 10, 20, 30 tahun ke depan itu adalah benar-benar terjadi. Masya Allah. Maka banyak orang-orang saat itu memeluk agama Islam, Pak. Itulah sejarah singkat tentang Romawi dan Persia. Maka Bapak Ibu, kita bangga dari Madinah yang kecil seperti itu mampu menyebar luas sampai menguasai Persia dan Romawi dan sampai saat ini Islam pun besar. Tapi apa dengan jumlah besar Islam ini mampu merubah dunia atau Islam malah disetir oleh oknum-oknum, kita kembalikan pada diri masing-masing dan semoga Islam itu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi ada hadis, Pak, Islam itu datangnya asing, nanti Islam itu kembali menjadi asing. Maksudnya kembali menjadi asing itu seperti apa, Pak? Banyak orang yang tidak orang Islam tapi tidak menunjukkan Islam. Bahkan orang yang ibadah itu dilihat aneh. Orang rapat tiba-tiba meninggalkan rapat gara-gara waktu adzan dibilang aneh. Orang yang ngaji enak-enak santai-santai kok ngaji itu dibilang orang aneh. Lapo ngaji ngono iku mesti ambek sing ngaji mesti tuwek-tuwek. Ngomong ke yang muda-muda, mesti sing ngaji tuwek-tuwek wis gak usah melok ngaji. Pasti bahas surga ambek neraka ae. Nah itu, Pak. Kadang orang seperti itu dibilang aneh, orang yang jilbabnya syar'i dibilang aneh. Koyok Batman. Koyok Batman. Lapo kok kelambian koyo ngono. Yang up to date dong. OOTD, outfit of the day. Muslim syar'i tapi kekinian dong. Jangan koyok wong Arab ae. Nah, maka akan terlihat aneh, Pak. Orang yang menutup aurat itu akan terlihat aneh. Itu jangan kaget, Bapak Ibu. Tetap jadilah orang tetap jadi orang aneh. Tetaplah kita pada prinsip Islam. Mau dibilang aneh atau tidak aneh, kita tetap menjalankan syariat, Pak. Maka Bapak Ibu, ayo kita tetap ikhtiar, tetap berbuat baik. Dan Allah menunjukkan dalam surat Ar-Rum ini bahwasanya kita benar-benar kita disajikan berita yang luar biasa. Al-Quran itu sudah ada lama dan sudah membuktikan bahwasanya Romawi akan menang, dan itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi sekilas tentang sejarah atau tarikh tentang Romawi dan Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan pada hari kemenangan Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena orang Nasrani atau ahli kitab saat itu adalah orang yang paling dekat dengan orang Islam. Dan saat itu juga menurut sebagian mufassir atau para penafsir menyampaikan bahwasanya saat itu juga umat Islam berbarengan dengan kemenangan di perang Badar. Jadi double, Pak, kebahagiaannya saat itu.
Binasrillah, karena pertolongan Allah. Yansuru may yasha, dialah Allah yang memenangkan atau menolong siapa yang dikehendaki. Wa huwal azizur rahim, dia maha perkasa dan juga maha penyayang. Wa'dallah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu wa'da, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Bapak Ibu, setingkat Romawi saja dan Persia, Allah tunjukkan ayat dan Allah tepati janjinya, yaitu Romawi setelah kalah menang lagi. Apalagi surga. Itu pasti Pak, bukan hayalan. Neraka itu pasti dan bukan hayalan. Dan janji Allah pasti. Ya, di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 25. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat annalahum jannah. Itu janji Allah Pak. Kasih kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan juga melakukan amal soleh, maka baginya surga. Itu janji Allah Pak. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka surga itu hak, neraka itu hak. Maka yang menganggap surga itu hanya cerita atau akhirat itu hanya cerita, nanti di akhirat dia akan menyampaikan, oh iya, akhirat itu nyata dan dunia itu adalah cerita. Nanti kalau sudah sampai akhirat baru sadar. Sekarang masih banyak orang yang nggak sadar, Pak. Ya, sekarang masih banyak orang yang nggak sadar. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak dari manusia tidak tahu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, mereka tahu yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka terhadap akhirat mereka lalai. Sampun Isa Bapak Ibu. Nggih. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga ya tentang sejarah ini ya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu atau firman Allah itu hak, dan itu terjadi sebelum kejadian. Terjadi sebelum kejadian dan benar-benar terjadi dan real. Maka kalau firman Allah tentang surga, tentang siapa yang bertakwa Allah mudahkan rizki, itu adalah real dan itu tidak dibuat-buat atau main-main. Ya, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka tugas kita adalah iman dengan Al-Quran, semakin meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.